Halo teman-teman semuanya, kali ini kembali lagi di channel Cuman Hobi. Dan kita punya mobil yang paling legendaris, termasuk legendaris dari Honda, yaitu Civic Nova. Gimana nih? Baiklah, kali ini kita akan membahas sebuah mobil Civic Nova. Sebelum kita masuk, kita harus membahas eksteriornya dulu nih. Ya, berarti kalau bisa dibilang ya teman-teman, eksteriornya ini masih sangat original, walaupun tidak terlalu original, tapi masih tergolong original. Bisa kita lihat dari lampunya, ini juga lampunya masih ya? Walaupun kuning, tapi masih originalnya. Dari bumper juga masih sangat original. Kemudian dari cat juga masih sangat tergolong rapi ya, masih sangat rapi. Lalu kalau dari segi velgnya, mungkin velgnya sudah memakai velg Brio. Kemudian kenapa kita katakan mobil ini sangat keren? Karena mobil ini termasuk mobil-mobil yang modelnya itu timeless. Mengapa timeless? Bisa dilihat dari bentuknya yang mengotak, kemudian dari pintunya yang cuma memiliki 2 pintu, jadi terkesan sangat sporty pada masanya. Benar nggak? Nah, pada tahun 90-an ini udah termasuk mobil anak muda pada zamannya. Iya. Tahun-tahun 90-an sebelum Estilo keluar, mobil ini termasuk mobil impian anak-anak muda lah. Ya gimana nggak impian ya, dari kita bilang tadi, modelnya keren, mobilnya kecil, 1 pintu, sporty banget. Nah, sekarang kita masuk ke samping dan bagasinya. Ini teman-teman bisa dilihat, bannya memang udah memakai ban Brio, tapi suspensinya belum pernah dipendekkan dari dulunya. Kemudian, nah ini yang paling keren nih, mobilnya 1 pintu cuy, 1 pintu. Itulah salah satunya kenapa mobil ini timeless sekali. Terus dia walaupun belum pernah diceperin atau dengan kondisi sekarang itu tidak ceper, tapi mobilnya rendah. Bisa dibilang cuman seperut. Ini mobil juga belum pernah di apa-apain. Mungkin kedepannya ownernya bakalan ngecat atau ngerestorasi ulang sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kita masuk ke bagasinya. Ini bagasinya juga masih sangat lengkap. Ini sebenarnya punya originalnya ini sebenarnya punya originalnya, cuman sudah dipasang kulit. Tapi sebenarnya ini masih punya originalnya. Ini supaya di saat kita menutup bagasi, barang bawaan kita itu tidak kelihatan ke dalam bagasinya. Kemudian bisa dilihat, ini bagasinya lumayan besar, tapi sebenarnya di sini ada ban serap. Tapi ban serapnya mungkin disimpan karena mobilnya cuma dipakai di kota-kota doang. Ini juga sebenarnya ada karpetnya, tapi mungkin karpetnya lagi dibuat ataupun memang disimpan, bisa jadilah. Nah, kemudian kita akan masuk ke mesinnya. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke bagian mesin. Mesin ini menggunakan 1500 cc dan masih menggunakan karburator. Ini menggunakan 4 silinder, tenaganya 90 horsepower di 6000 rpm. Mesin ini masih standar dan belum pernah sekali dimodifikasi. Sekarang teman-teman, kita masuk ke interiornya. Ini bisa dibilang interiornya ya khas-khasnya mobil tahun 90-an. Jadi masih mengotak semua dan termasuk masih OEM-nya, masih originalnya. Bisa dilihat dari kisi-kisi AC-nya, masih bawaannya, walaupun di sebelah sini sudah agak rusak ya, tapi sepertinya spare part-nya ada. Kemudian dia punya storage penyimpanan yang lumayan besar tapi agak mengecil. Kemudian di sini juga ada storage-nya. Di sebelah kanan juga ada storage kecil. Kemudian di sini ada asbak rokok dan beserta dengan pembakar
rokoknya. Lalu di sini juga ada memakai head unit yang bermerek AVT, hanya untuk daily lah bisa dibilang. Kemudian ini juga unik nih, untuk memasukkan giginya dia memakai spoon sport, dan ini lumayan mahal untuk seukuran kecil ini. Kemudian speedometernya juga masih dengan speedometer yang lama, seperti khas-khasnya Honda pada zaman yang dulunya. Nah, kita akan masuk ke bagian belakang. Ini mobilnya 2 pintu. Cara masuknya termasuk unik nih. Kita geser ini dulu. Kemudian kita masuk. Nah, di bagian belakang ini termasuk lebar ya. Untuk tinggi saya 173 cm. Kemudian kalau untuk di tengah ini agak sempit ya. Kalau tinggi saya sih, cuman kalau untuk anak-anak cukup lah. Ini kalau berlima sempit sih. Cocoknya untuk lebih berempat. Kemudian di sini ada speakernya masih standar kanan kiri. Terus joknya sudah menggunakan MBTEK. Mobil ini termasuk pada tahun 90-an nyaman sih. Kalau terbilang golongan yang nyaman karena masih luas. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berkendaranya. Bisa dibilang suaranya masih halus ya? Masih halus mesinnya. Iya, untuk tahun mobilnya 90-an, ya mobil ini termasuk mobil-mobil yang dirawat dengan sepenuh hati sih ya kalau dilihat ya. Ini suaranya masih halus, mesinnya juga masih enak. Ya walaupun masih kedengaran suara dari luar ya balik lagi ya sih mobil tahun-tahun 90-an yang nggak seberapa. Ini sih sebenarnya udah mikirin masalah perdalaman kabin, cuman ya belum seperti mobil sekarang inilah. Suspensinya juga tergolong lembut, nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembut. Ini kalau dipakai untuk tikungan, untuk lari kencang, sebenarnya asik banget nih. Menurut Paldi gimana nih? Menurutnya sih nyaman-nyaman aja ya, karena kaki juga luas ya untuk di depan. Kaki luas, AC-nya dingin. AC-nya masih dingin. Ya cuman karena mobil ini pun walaupun daily tapi sering keluarnya malam, makanya ownernya itu nggak masang kaca film. Ya tapi sebenarnya mobil-mobil tahun-tahun 90-an itu kalau nggak pakai kaca film malah lebih antik. Iya. Orang bisa lihat ke dalam kan? Iya, salah satunya. Apalagi kalau dalamnya rapi seperti ini ya. Walaupun ini udah di red trim, ini udah di red trim ya, tapi nggak masalah. Ini juga soft touch. Di sini soft touch. Kalau di sini materialnya keras, Plastik lah. Dan kayaknya walaupun karburator mobil ini irit sih ya, karena kan mobilnya kecil, ringan ya, jadi kemungkinan besar sih nggak boros. Nggak terlalu boros lah. Iya benar. Ini coba kita tes akselerasinya ya. Ini gigi 3. Kita gasnya pelan-pelan nih, nggak bisa kita pencet kayak mobil baru nih. Kita gasnya pelan-pelan, 60 dengan RPM-nya 3000. Gila, masih enak banget nih mobil, serius. Ini mobil masih enak serius. Kalau kalian mau ngoleksi, cocok lah ini. Untuk nambah-nambah koleksi mobil di rumah kalian, cocok. Untuk pengeremannya gimana? Pengeremannya ya ini kan depannya udah cakram. Ya bagus sih, walaupun dia kayaknya sih nggak terlalu gigit. Cuman ya bagus sih, tapi kan gini juga ya. Mobil ini kan nggak mungkin dipakai untuk 180. Iya betul. Ya paling jalan-jalan 60, 80 santai, ngopi ya kan. Mobil Wawan ganteng nih cuman. Paling ya jalan 10 km, ngopi ya cuma gitu doang. Lebihnya sih enggak ya. Gitu sih. Ini AC-nya masih dingin loh. Masih dingin sih. Ya dari luar juga termasuk kedap sih, walaupun nggak kedap kali, cuman kedap. Tuh ini juga ini apa ya? Oh ini asbak juga nih. Berarti mobil ini ada 2 asbak. Di sini sama di sini. Ini asbak juga nih.
Nah, terus dia juga ada storage di sini ya, mungkin tuh untuk nyimpan apa ya, kayak surat ataupun handphone lah, handphone bisa nih. Nah, tuh kita baru ngelewatin speed bump, tapi ya santai aja karena mobilnya, Berarti kaki-kakinya ini masih bagus dan pun ya lembut sama kaki-kakinya. Asik lah untuk daily use, asik banget di mobil. Nah, paling akhir sekarang kita bakalan masuk ke kesimpulan dari mobil ini. Gimana nih mobil ini? mobil ini termasuk oke sih pada tahun 90-an sampai sekarang masih juga oke karena kan masih menggunakan 2 pintu. Tapi ya itulah kekurangan mobil ini, kaki-kakinya udah rusak katanya. Terus harga spare partnya termasuk murah kalau spare part, cuman untuk spare part kaki-kaki termasuk mahal dan jarang didapat. Berarti dari segi kaki-kakinya agak sedikit sulit ya. Ya, kalau untuk spare part yang lain banyak di toko-toko dan toko. Oke, tapi kalau untuk kedepannya sebenarnya mobil ini sangat layak untuk dikoleksi, apalagi jika kalian sudah memiliki Estilo, CRZ. Nah, ini sangat layak untuk satu lagi dikoleksi di garasi kalian. Dan koleksinya ya. benar, dan kemungkinan juga mobil ini ya bakalan naik perlahan demi perlahan seiring jalan waktu harganya itu. Karena kalau beli mobil ini harganya menetap lah, nggak akan jatuh lah. Benar. Jadi itulah kesimpulannya dari review Nova tahun 90 ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke kalian semua. Oke, see you teman-teman. Sampai jumpa.